Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini, hari yang cerah ini, sudah lama kita rasakan tidak merasakannya seperti ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmatnya, nikmat yang begitu banyak sekali. Mulai dari kita bangun tidur sampai sekarang, Allah masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat berupa iman, kita masih memeluk agama Islam, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih percaya bahwasanya Allahu Ahad, Allah itu Esa, dan Allah juga telah memberikan kita nikmat Islam yang mana pada saat ini kita masih dianggap sebagai seorang muslim, masih menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga dua nikmat yang mungkin sering orang-orang lain lupakan. Dalam sebuah riwayat dikatakan ni'matani maghmunun fihima, yaitu ada dua nikmat yang sering dilupakan, yang sering dilalaikan. Apa itu nikmatnya? Ada dua saja. Yang pertama itu sihah, yang kedua itu faragh. Apa itu sihah? Sihah itu kesehatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, yang mana kalau kita lihat saudara-saudara kita dan keluarga-keluarga kita yang tertimpa bencana kemarin, di sana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan kami sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji kalian. Kalian itu siapa? Kita manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan apapun itu. Apa saja itu? Minal khaufi, di antaranya ialah takut. Diuji oleh rasa takut di sana. Di daerah-daerah yang tertimpa bencana kemarin, mereka sampai sekarang masih was-was, masih merasakan ketakutan yang terjadi. Apabila turunnya hujan yang begitu deras, mereka pun masih merasakan ketakutan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Wal ju' kata dalam ayat tersebut. Lalu apa lagi? Kelaparan. Tidak adanya makanan, tidak ada minuman yang ada di sana. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dalam harta. Dan hartanya, rumahnya, barang-barangnya, semuanya itu sudah dihancurkan. Tempat tinggal saja sudah susah di sana kemarin. Wal anfus, yaitu betapa banyaknya jiwa-jiwa yang meninggal, jiwa-jiwa yang kehilangan orang tuanya, kehilangan saudara-saudaranya. Salah satunya kemarin, kalau kami boleh cerita, di pondok kami ada seorang anak, dia masih kelas 7, badannya itu kecil. Kalau dari badannya itu masih kelas 5 atau kelas 6 SD, masih kecil sekali. Kalau tingginya setinggi ini, masih kecil. Dia kelas 7. Seminggu mau ujian kemarin, bencana itu datang, tertimpalah kedua orang tuanya. Dan dia tidak mengetahuinya, dan lalu pulang tiba-tiba saja tidak ada orang tuanya. Dan itu diketahui orang tuanya itu ketika ia datang ke kampungnya, bapaknya belum ditemukan, ibunya juga belum ditemukan. Dan setelah beberapa hari dia di sana, baru ditemukan ayahnya, dan beberapa minggu setelah itu baru ditemukan ibunya. Itu salah satu bentuk ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wathamarat, yaitu makanan dan minuman, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan di ujung ayat tadi dikatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang sabar tersebut. Apa itu kabar-kabar gembiranya itu? Di ayat setelahnya dikatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan nantinya salawat. Salawat di sini ditafsirkan di dalam para ulama itu ampunan.
Diberikan oleh Allah kepada mereka itu ampunan dan apalagi warahmah, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang tertimpa bencana dan dihadapi dengan kesabaran. Dan alhamdulillah kita yang masih berada di sini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan masih berkecukupan. Butuh kalau makan tinggal makan, kalau minum mau minum, kalau ingin ganti pakaian kita ganti pakaian, dan kita masih enak. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rasa syukurnya itu ialah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian selawat beserta salam kita sampaikan buat baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lama rasanya kami tidak duduk kembali di majlis ilmu ini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana kabar bapak dan ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di bulan yang lalu kita tidak sempat bertemu karena kami ketika itu ada kegiatan di Batu Sangkar. Rencananya itu dikejarkan ke sini, dikejarkan ke sini, ternyata qadarullah taala kami pulang pun udah jam 9 malam lewat. Itu dari Batu Sangkar kemarin. Makanya kami beritahukan kepada pengurus kayaknya tidak terkejar untuk kajian. Dari kita terakhir bertemu itu 2 bulan yang lalu. Ada yang masih ingat cerita Nabi Zanabu? Udah lupa. Ya, udah lupa. Tidak apa-apa. Kita review kembali karena perjalanan Nabi Muhammad SAW di sana terakhir kita sampaikan kemarin masih belum terlalu jauh sekali. Terakhir itu kalau kita ingat-ingat kembali, terakhir itu Nabi Muhammad SAW itu dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Siapa itu Halimah Sa'diyah? Yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Setelah 2 tahun beliau menyusui Nabi Muhammad, mau dikembalikan kepada ibunya Aminah, dia meminta kembali. Apa mintanya? Wahai Aminah, biarkanlah Nabi Muhammad ini kami rawat lebih panjang lagi waktunya. Kenapa? Karena rahmat diberikan oleh Allah kepada Halimah itu sangat berlimpah. Kambing yang tidak bisa menyusui ketika itu, sapi unta beranak semuanya. Jadi seperti orang kaya tiba-tiba kaya mendadak ketika itu ya, Halimah Sa'diyahnya. Lalu ketika suatu kejadian terakhir kemarin itu terjadinya ada pembelahan dada yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembelahan dada itu digunakan untuk apa? Membersihkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Dibersihkannya hati Nabi Muhammad, dikadukanlah oleh anaknya tadi Halimah. Wahai Halimah, saudaraku yang dari Mekah itu, beliau itu diserang oleh 2 orang. Dibelah dadanya katanya. Kagetlah Halimah ketika itu. Tak kaji Halimah. Nanti jadi itu dikajalah, dicaliknya Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sudah terkapar saja. Dilihat ternyata ada bukti pembelahan dadanya di sana. Maka pada saat itu takut Halimah, apa-apa yang terjadi, maka dikembalikan kepada Aminah. Ketika dikembalikan kepada Aminah, Aminah itu berheran. Kenapa tiba-tiba dikembalikan kembali Nabi Muhammad? Padahal engkau kemarin meminta untuk dirawat terus-menerus katanya. Lalu kenapa tiba-tiba dikembalikan? Lalu ceritakanlah peristiwa yang dirasakan tadi. Maka apa kata Aminah itu? Tidak mungkin. Aku selalu berdoa kepada Allah SAW. Wa'idhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli hasidin. Aku berlindung agar Nabi Muhammad SAW tersebut dijauhi dari keburukan dan dijauhi dari hal-hal kedengkian dan hasad di sana. Maka pada saat itu diterimalah Nabi Muhammad oleh Aminah, oleh ibunya sendiri. Ya, sampai sana kemarin Bapak dan Ibu. Rasoni yo na. Kalau ndak coba cek di video. Di video lah dong ini. Lalu kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Setelah dirawat oleh Halimah Sa'diyah, Rasulullah SAW itu kembali kepada pangkuan ibunda tercinta, yaitu Aminah. Ketika kembali di pangkuan Aminah tercinta, Aminah ini mengajak Rasulullah SAW itu, kan ketika itu berada di posisinya di Mekah, mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Madinah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengunjungi saudara-saudaranya si Aminah tadi. Karena Aminah itu orang Madinah, maka berkunjunglah ke sana, melihat di sana paman-pamannya, melihat sana saudara-saudaranya, dan di sana juga dikuburkanlah ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana itu? Tidak diketahui. Apakah itu di Baqi'? Baqi' tahu Ibu? Baqi' itu
kuburan yang berada di kota Madinah. Di sebelah Masjid Nabawi, sebelahnya do Jannatul Baqiyah. Kuburan umum istilahnya. Di sana dikuburkan para sahabat-sahabat, dikuburkan di sana para istri Nabi kecuali Khadijah. Dikuburkan di sana beberapa anaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abdullah ini ayahnya Nabi Muhammad tidak dikuburkan di sana. Tidak tahu di mana dikuburkannya sampai sekarang. Di mana dikuburkannya ayahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu diajaklah oleh Aminah ke Madinah tersebut. Lalu di sana beberapa hari, lalu kembali ke kota Makkah. Ketika kembali ke kota Makkah, di sana di tengah-tengah perjalanan itu Aminah ini jatuh sakit. Ibundanya Nabi Muhammad SAW itu terjatuh sakit. Sakitnya cukup parah hingga di sana menyebabkan Aminah ibunda tercintanya wafat. Maka pada saat itu tinggallah di sana Nabi Muhammad SAW bersama pengasuhnya. Jadi ada pengasuhnya Nabi Muhammad di sana yang menemani, istilahnya itu tangan kanan di ibundanya lah, ibundanya Aminah. Daerahnya di sana itu daerah Abwah namanya. Daerah Abwah itu jalannya itu ketika pulang dari Madinah ke Mekah. Di daerah Abwah tersebut jatuh sakit Aminah dan meninggallah di sana Aminah. Lalu Nabi Muhammad SAW dikuburkan di sana Aminah, dikuburkan di sana. Lalu dibawalah oleh pengasuhnya, tadi nama pengasuhnya Ummu Aiman. Nama pengasuhnya itu Ummu Aiman. Dibawalah oleh Ummu Aiman ini Nabi Muhammad kepada siapa lagi mengasuh Nabi Muhammad? Kakeknya. Siapa nama kakeknya, Bu? Abdul Muttalib. Itulah dirawat oleh kakeknya dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. 6, 7, 8. Berarti kisaran 2 tahun. 2 tahun dirawat oleh kakeknya. Ketika dirawat oleh kakeknya, ini sangat luar biasa sekali. Pada saat itu kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib ini, beliau ini sebagai raja di kota Makkah. Rajanya masih ingat, Bu? Kenapa dia diangkat menjadi raja? Jadi pemimpin? Karena menemukan sumur air Zam-Zam. Abdul Muttalib itu menemukan sumur air Zam-Zam kembali yang telah ditemukan oleh Abdul Muttalib, diangkat di sana menjadi raja. Lalu ketika itu dirawatlah Abdul Muttalib dirawatlah Nabi Muhammad. Di sana Nabi Muhammad SAW ia belajar mengenai kepemimpinan. Di umur 6 tahun lah belajar tentang kepemimpinan. Jadi umur 6 tahun berapa itu? Kebanggaan itu. Kalau belajar kepemimpinan itu selalu kemana Abdul Muttalib pergi, di situ pula di sebelahnya pasti ada Nabi Muhammad SAW. Sampai di satu ketika di Darun Nadwah, tahu Darun Nadwah, Bu? Yang pernah kami sampaikan sebelumnya, Darun Nadwah itu seperti gedung, yang mana gedung tersebut di sana terjadi rapat-rapat, perkumpulan-perkumpulan para kafilah, kaum-kaum. Di sana terjadi di sana. Ketika di Darun Nadwah tersebut, kan pemimpinnya tadi kan Abdul Muttalib. Di sana itu sering Nabi Muhammad bermain-main di sana. Saking seringnya bermain-main di sana itu ada kursi khusus untuk Abdul Muttalib duduk. Duduk di sini Abdul Muttalib saja. Bahkan Abdul Muttalib tersebut tidak membolehkan siapapun duduk di sana. Ikut kursi khusus. Boleh raja, kan? Jadi khusus kursi itu. Tetapi Nabi Muhammad main di kursi itu. Main-mainnya di sana kan, main-main di sana. Sampai satu ketika para orang-orang di sana itu berang ke Nabi Muhammad. Paman-pamannya Nabi Muhammad itu berang. Sampai dikadualah oleh Nabi Muhammad. Namun nak ketik kan, di berangan dikadualah ke kakeknya. Wahai kakekku, aku dimarahi seperti ini. Langsunglah kata kakeknya Abdul Muttalib tersebut mengizinkan, disampaikan kepada para sahabat di sana, para jemaah penduduk kaum di sana. Dikatakan di sana bahwasanya Nabi Muhammad itu diizinkan, dibolehkan bermain di kursi ini. Karena beliau nanti ini akan menjadi penerus saya. Itu kata Abdul Muttalib. Lalu biarkan saja mereka, diizinkan oleh Abdul Muttalib. Itulah. Jadi selama dirawat oleh Abdul Muttalib, Nabi Muhammad itu belajar tentang kepemimpinan. Ketika ada permasalahan diselesaikan oleh Abdul Muttalib, pasti ada Nabi Muhammad di sana. Ketika ada perselisihan diselesaikan oleh Nabi Abdul Muttalib, pasti di sebelahnya ada Nabi Muhammad SAW. Itulah ketika itu Abdul Muttalib tersebut selalu selama 2 tahun Nabi sampai di umur 8 tahun. Tibanya itu di umur 80 atau 82 umurnya kakeknya Abdul Muttalib, wafatlah Abdul Muttalib pada saat itu.
Nah, ketika wafatnya Abdul Muthalib dikuburkan di mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kuburan Abdul Muthalib itu nama kuburan Jannatul Ma'la. Kalau di Madinah ada nama Jannatul Baqi', kalau di Makkah ada nama Jannatul Ma'la. Kalau dari Ka'bah ke Jannatul Ma'la tu agak berjalan sekitar 30 minit kalau berjalan santai. Kalau kancang sekitar 5 minit sampai. Jadi di Jannatul Ma'la tersebut dikuburkanlah di sana Abdul Muthalib. Di sana tersebut kalau Bapak dan Ibu yang pernah umrah atau haji akan dilihat sana itu. Jannatul Ma'la itu kuburan itu bertingkat-tingkat Ibu. Bertingkat-tingkat di tanah sini kuburan, lalu jalan kuburan lagi, kuburan lagi. Di atas ini nih, di sana itu dikuburkanlah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dan di sebelahnya dikuburkanlah istrinya nanti. Siapa itu? Dia tahu? Tunggu episod selanjutnya. Tunggu. Ada penasaran lagi Ibu ya. Dikuburkan di sana istrinya Nabi Muhammad itu Khadijah. Jadi Khadijah dikuburkan di Jannatul Ma'la. Istri Nabi yang lain dikuburkan di Jannatul Baqi' di Madinah. Yang dikuburkan di Makkah itu Abdul Muthalib dan Khadijah. Nanti kalau Bapak Ibu umrah, silakan berziarah ke sana. Kalau di sana itu mungkin kalau langsung di depan kuburan itu tidak bisa. Jadi kayak musola ini. Musola ini kan berpagar itu. Di sana tuh because dalam itu kuburan. Dan itu nak gitu pagar sini sekali jangan. Tanah itu tanah lah. Jadi sampai bisa menceliak sampai pagar saja. Sampai pagar saja bisa menceliak kuburan Abdul Muthalib dan kuburan Khadijah. Itu pada saat itu. Maka ketika itu berumurnya Abdul Muthalib itu ada mengatakan 80, ada mengatakan 82. Tidak ada yang pastinya, tapi riwayat dua ini termasuk kuat. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 82. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu pada saat itu sudah berumur 8 tahun. Ketika kakeknya itu wafat, lalu diasuh kembali. Diasuh Nabi Muhammad kepada pamannya. Siapa nama pamannya, Bu? Abu Talib. Diasuh oleh Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun sampai kapan? Sampai dewasa. Itu cukup lama itu dia Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abi Talib, di sanalah kalau kita lihat dari kondisi ekonominya Abi Talib ini berbeda dengan Abdul Muthalib tadi. Kalau Abdul Muthalib itu dia seorang raja, kalau Abi Talib ini dia sebagai penduduk biasa saja. Bahkan dikatakan di sana termasuk miskin Abi Talib. Tetapi dia memiliki keturunan raja. Lalu tetap orang menghargai Abu Talib. Lalu Nabi Muhammad SAW itu pada umur 8 sampai 21 tahun itu ia sering menolong Abu Talib. Saking seringnya menolong Abu Talib tersebut, bahkan ketika Abu Talib itu menyediakan makanan, istrinya menyediakan makanan. Jadi kalau disediakan makanan, datang makanan ke tengah, anak-anaknya Abu Talib itu nyoba carabui untuk makan. Tetapi Nabi Muhammad dengan penuh kesadaran namun carabui. Nabi Muhammad itu duduk saja. Duduk menunggu kalau selesai mereka makan baru mereka makan. Ketika mencari hal itu Abi Talib itu tidak tega Abu Talib loh. Kau pun terjadi kau. Pada saat itu Abu Talib minta kepada istrinya untuk makanan Nabi Muhammad khususkan. Pisahkan, jangan samakan dengan anak-anak yang lain. Dikhususkan tempatnya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW tersebut menghargai Abu Talib, sangat menghargai Abu Talib. Sangat sayang sekali, sangat dekat dengan Abu Talib. Jadi dengan cara apa nanti? Dengan cara seringnya ditolongnya Nabi Talib itu bergembala. Nabi Muhammad itu ketika umur kecil itu menggembala. Ketika kecil juga sering dia ikut berdagang dengan Abu Talib. Pada ketika berdagang ada satu kisah yang mungkin bapak-bapak dan ibu tahu kisah-kisahnya. Kisah ini cukup masyhur sekali. Ketika itu pada suatu saat Abu Talib ini pengen berdagang ke kota Syam. Ke kota Syam. Ketika ia pengen berdagang ke kota Syam, Nabi Muhammad ini pengen ikut. Kalau anak-anak ni ke pasar, bapak ibu baca itu dipacik baju kan, pai cepat. Pokoknya pengen ikut gitu. Heran Abu Talib ketika itu. Aku tiba-tiba keikut mana sikapnya Nabi Muhammad ketika itu. Pengen ikut sekali gitu. Diajaklah, bolehlah. Ayo kita pergilah perjalanan. Di perjalanan menuju kota Syam ada sebuah gereja ditemui.
Di gereja tersebut ada seorang pendeta yang selalu melihat-lihat kafilah-kafilah dagang yang datang, yang lewat ke arah gereja tersebut. Jadi dicari-carinya. Bagus bisa cari sana karena pendeta ini menunggu kabar Nabi terakhir. Menunggu kabar Nabi terakhir. Sudah ada kabar beritanya? Sudah. Jadi para ahli kitab di kitabnya itu sudah ada digambarkan Nabi terakhir tersebut. Bahkan ciri-cirinya sudah ada di dalam kitab tersebut. Sampaikan bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir. Bagaimana bentuknya, rupanya sudah dijelaskan. Jadi ketika ada kafilah di gereja itu, pendeta ini selalu menghentikan kafilah tersebut. Ditanya dari mana? Dari Jazirah Arab. Langsung dia ajak untuk makan. Ketika dia ajak untuk makan, itu mensurvei, itu diceceli pendeta. Maya rasa-rasa tanda-tanda Nabi tadi ada. Jadi suatu ketika tersebut, pendeta ini melihat kafilah Ali bin Abi Thalib itu, yang berdagang tadi itu lewat, diberhentikanlah. Ditanya di sana. Pendeta ini bernama Bahirah, Bapak Ibu. Siapa nama Ibu? Bahirah. Pendeta tersebut bernama Bahirah. Jadi pendeta ini menghentikan kafilahnya Abi Talib. Abu Talib. Dihentikanlah, ditanya, diinterogasi kan. Kalau ada basa-basi. Dari mana, Pak? Itulah istilahnya. Dari mana? Dari Jazirah Arab. Diajak makan. Diajak makan ke gereja. Disediakan makanan-makanan agar orang-orang tersebut berhenti makan. Ketika itu dilihatlah oleh Bahirah tersebut dimakan. Kalau di Jazirah Arab, tradisinya Bapak dan Ibu, kalau ada orang dewasa makan, anak-anak kalau beli makannya. Jadi anak-anaknya melimpir, agak menjauh sedikit dari orang dewasa. Jadi pada saat itu yang paling kecil di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika itu masih berumur 12 tahun. Jadi ketika itu Nabi Muhammad itu duduk saja di tempat barang dagangan unta-unta tadi. Di sana mereka duduk sendirian. Ditinggalkanlah Nabi Muhammad dan yang lainnya itu pergi makan ke dalam gereja. Enggak, pada saat itu diceliak-celiaklah oleh si Bahirah tadi, pendeta tadi. Diceliak-celiaknya siana rasul-rasulnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad ke Nabi terakhir. Pada saat itu diceliak enggak ada lah. Ditanyalah ke orang-orang tersebut, apakah masih ada, katanya kan? Kalau bahasa awaknya, apakah masih ada orang yang belum ikut ke dalam ruangan tersebut? Dijawablah oleh orang-orang kafilah dagang tersebut, ada seorang anak yang tidak ikut dengan kami. Anak tersebut berada di luar, di luar. Lalu diminta izinlah si Bahirah tadi kepada orang yang berdagang tadi itu untuk menemui si anak tersebut. Ditemuilah anak tadi oleh si pendeta di Bahirah. Ketika ditemuinya, diceliaknya Nabi Muhammad tersebut, terpukau karena dia melihat bentuk tanda-tanda Nabi terakhir yang dikabarkan oleh ahli di kitabnya tersebut. Itu sudah ada pada anak tersebut. Diceliaknya, rambutnya kayak gitu, matanya, mukanya bercahaya. Dicari-cariannya. Lalu ditanyalah, diinterogasi dulu. Ditanya wasi-wasi. Siapa nama? Namanya Muhammad. Bagus ikut makan kan? Saya cari ikut. Disambungnya lah tradisi orang lagi ke ikut dari Nabi Muhammad. Diceritakan salahnya, dicari-cariannya. Lalu ada satu tanda yang tidak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad ini, tapi dimunculkan di kitab oleh orang-orang ahli kitab tersebut. Apa itu tandanya? Ada tanda kenabian yang berada di punggungnya. Kalau bisa dijelaskan, katanya itu dalam riwayat antara bahu itu di punggung tengah-tengah. Ada tanda kenabian. Tanda kenabian ini ada yang mengatakan seperti benjolan, tapi itu bercahaya, kayak permata katanya di riwayat tersebut. Maka minta izinlah Bahirah tersebut. Minta izinlah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai anak muda, bolehkah aku melihat punggungmu? Bolehkah dibuka jangkit baju kata untuk menceliak tanda tersebut? Diceliaknya pada saat itu ternyata tanda tersebut ada. Ada. Terkajilah si pendeta Bahirah tadi. Diajaklah anak tadi untuk masuk ke dalam ruangan. Diceliaknya, ditiba di ruangan, ditanyanya kepada kafilah tadi, siapa wali anak ini? Maka mengakulah Abi Thalib, saya ayahnya, kata Abi Thalib. Maka apa kata pendeta tersebut? Engkau berbohong.
Karena apa? Karena ayahnya anak ini telah wafat ketika dalam kandungan 6 bulan. Dan ibunya wafat ketika umur 6 tahun. Dan kakeknya dirawat oleh kakeknya berumur 8 tahun, kata Nabi. Kalau berdasarkan dari yang aku tahu, engkau adalah pamannya. Kaget lah. Mana terkaji kayak peramal gitu ya. Lah tahu sih seolahnya. Heranlah Ali bin Abi Thalib. Ditanya dia, dari mana engkau tahu semua ini? Ini sudah ada dalam kitab kami dilampirkan di sana. Semuanya dilampirkan di sana. Bagaimana tanda-tanda kenabian, bagaimana nanti ia dijelaskan di sana semuanya. Maka pada saat itu apa kata pendeta tersebut? Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Thalib, wahai Abu Thalib, engkau bawalah anak ini kembali ke kota Mekah. Jangan sampai ke Syam. Kenapa? Karena ketika tahu orang Yahudi, maka kejadian Nabi Isa akan sampai kepada anak ini. Akan sampai kepada anak ini. Apa itu? Dibunuhnya. Maka kan ketika akhir Nabi Isa tersebut kan dibunuh, pengen dibunuh oleh orang Yahudi. Pengen disalib ketika itu. Jangan sampai engkau bawa, kata pendeta ini, ke Syam. Kalau mereka tahu Nabi terakhir itu datang dari kaum kalian di Jazirah Arab, maka ia akan membunuh anak ini. Maka pada saat itu cameh Abu Thalib. Cameh. Ketika cemas apa? Dibawalah kembali, balik kanan lagi Abu Thalib. Kembali kanan. Tiba di Makkah, pikir-pikirannya, iyo ndak gue. Iyo ndak pikir-pikiran itu. Kebetulan ketika di Makkah tiba Bapak Ibu, Abu Thalib melihat. Jadi biasanya kalau Makkah terkenal dengan ketika itu zaman-zaman itu dukun. Ya, gua membenarkan dukun Bapak Ibu ya. Cuman ketika itu dukun main orang sinan. Jadi dukun. Ketika itu ada stand-stand dukun di sinan. Jadi kayak buka-buka mencelik-celik nasib lah gitu kan. Mencelik-celik nasib peramal gitu ya. Buka stand sinan kan di tenda. Orang-orang pendatang lah mencari pitinya kayak itunya biasanya. Jadi penasaran betul kan? Cobalah ini. Cobanya. Dicobanya, ditanyanya lah. Cobalah engkau ramal anak ini gitu. Kepada si dukun tadi. Lalu ketika itu dukun ini tidak mau, dipanggilnya ketuanya. Panggil ketuanya. Maka diramal oleh ketua tadi. Ketua dukun tadi. Diramal oleh ketua dukun tadi. Terkejut, berubah muka dukun tadi, painya ke lakang tibonya kayak lakang bertenda tersebut lah. Jadi ketika itu Ali bin Thalib heran kan, dan lamu, heran bakal lamu banget. Cameh Ali bin Thalib, Abu Thalib, ini nama pemirip salah tadi yang boleh. Abu Thalib, camehnya dibawanya balik Nabi Muhammad ke rumah. Dibawa ke rumah, disampaikan di sana tuh dikecilkan ke orang-orang sekitar sana. Kalau ketua yang tadi, dukun tadi itu mencari Muhammad, kecil anda tahu, diam saja, antok saja. Orang sini patuh. Karena Abu Thalib tersebut keturunan dari raja. Mereka menghargai Abu Thalib. Lalu Pak Abu Thalib materi Muhammad, Abu Thalib balik dia. Baliknya kok tak dimukul loh. Kayak mengelipir, minimal terdengar apa yang dikecian dukun tadi. Ketika itu melimpir, tiba-tiba lama nunggu, keluar dari dukun. Ketika keluar dukun tu bertanya dukun tadi, mana anak tadi kan? Mana anak tadi kan? Diam orang. Sebagaimana pesan dari Abu Thalib tadi, diam. Kemana anak tadi kan? Disebutnya tu anak tadi kau akan memiliki kedudukan yang tinggi, akan menguasai dunia di sana. Heran Abu Thalib kan? Jadi di ketika itu selalu dijaga Abu Thalib. Dijaganya Nabi Muhammad, selalu dekat. Makanya sangat dekat sekali pamannya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena takutnya Nabi Muhammad ini wafat, dicari orang, dibunuh semua orang. Jadi ketika itu, itulah di umur 12 tahun atau kejadiannya. Pada saat itu sudah dewasa, remaja Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika umur 21, karena waktu kecil tersebut Nabi Muhammad tu sudah mengembala dengan pamannya Abu Thalib. Lalu dia belajar berdagang di sana. Di umur 21, Nabi Muhammad itu mencoba berdagang sendiri. Umur 21 berdagang sendiri. Jadi telah berbisnis, beralih profesi dari mengembala ke bisnis.
Ketika bisnis tersebut, Nabi Muhammad itu hanya menjual barang-barang titipan-titipan. Modalnya itu dari orang lain dijualnya. Ketika umur 21 itu Nabi Muhammad sudah pandai beli sistem ekonomi, sistem bisnisnya itu. Beli barang di kota Makkah, dijual kota Makkah kan. Dan laku balinya di barang di kota Makkah, dibayarnya ke Syam. Dibayar ke Syam karena Syam itu pusat perdagangan ketika itu. Dibayar ke Syam, dijual di Syam. Kadang untung. Untung yang sebagian dari untung itu dibeli barang Syam, dijual ke kota Makkah. Jadi kan kayak barang import ekspor itulah do sinana. Diajar di sana kan, di sana tuh telah sukses Nabi Muhammad di sana. Sampai di satu ketika ada kejadian yang sangat masyhur sekali. Ini kejadian masyhur ya. Kejadian masyhur itu bagaimana? Ketika itu ada seseorang yang jauh dari kota Makkah, ia berbelanja, berniaga, bertransaksi dengan Nabi Muhammad SAW. Ia beli sebuah barang, dibalinya barang tersebut, dibalinya, dititipnya ke Nabi Muhammad. Titip siko senta, ambo pai umroh. Umroh ketika itu umroh yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan itu sudah banyak melenceng-lenceng ketika itu. Jadi painya umroh. Ketika umroh tersebut lupa orang baliknya ke kampungnya dia. Kalau dikatakan oleh ahli sejarah, dari jarak Makkah ke kampung orang tadi itu membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Ketika sampai di kampungnya, 3 hari setelah itu baru terkena. Oh iyo je. Ambo siap balanjo je. Tapi lupa ambo ambil balik ni. Bulan Tanzil sini masih elok, masih ada itu. Ketika yang terkena, balik ke kota Makkah. Jadi berapa waktu tu Pak Petiko Makkah nyampe ke kampung 3 hari, tiba di sini tu terkena 3 hari, tiba dari kampung kota Makkah 3 hari lah 9 hari. Ditamui lah Nabi Muhammad. Kira masih di sini Ustaz Nabi Muhammad. Tanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah masih ada barangku tadi? Barang yang mana? Jadi kira masih ada. Bertanyalah orang tadi itu, kenapa barang ini masih engkau jaga, masih bisa engkau pelihara, masih ada sama engkau? Apa jawaban Nabi Muhammad? Engkau titipkan kepada aku, maka akan aku jaga. Maka pada saat itu, karena dapat dipercayanya Nabi Muhammad tersebut diberi gelar Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ketika orang yang bisa dipercaya tersebut, ada jadi itu. Itu muncul terkenal lah. Tahu orang selanya. Oh ya, di Makkah tu ada orang menggalih, ini bisa dipercaya. Namanya Muhammad ini. Bisanya menggalih, terpercaya. Okey, bintang 5 ya, tu kan. Kalau zaman kini tu gitu tu, bintang 5 ya kan. Bisa di sini dia dipercaya. Jadi orang banyak balanjo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu kalau kita prediksi saking masyhurnya Nabi Muhammad bisa dipercaya, berniaga, berbisnis, apakah termasuk kaya Nabi Muhammad pada saat itu? Masih termasuk orang yang kaya. Maka salah satu barang yang dia jual, barang apa? Barang dari Khadijah, seorang janda kaya yang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad untuk dijual belikan. Jadi kalau ada orang mengecewakan kan, Nabi Muhammad itu menikah dengan jandanya pitinya ya. Salah dia kan. Lawannya apa? Nabi Muhammad itu berniaga, berdagang, berbisnis. Turratnya. Itu istilahnya kalau ada syubhat mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad itu menikah dengan janda yang kayu sinyo. Nyo kayu itu sinyo ini kan. Nyo kayu lo, itu salah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad tersebut ia menikahi Khadijah dalam keadaan yang cukup kaya. Apa bukti kayanya? Ada mahar yang jual. Ada mahar ketika nikah. Berapa mahar itu? 20 ekor unta. 1 ekor unta itu berapa ketika itu? 1 ekor unta itu kisaran cukup mahal pada saat itu. Cukup mahal. Catatannya. Kalau digeser-geserkan itu bisa 1 unta itu ratusan juta. Pada masa itu termasuk mahal pada saat itu. Di sini tu tepai 20 anggap saja misalkan 20 itu 100 juta. 1 ekor 1 juta misalkan. Kali 20 unta. Berapa tu? 2M. Itulah mahar untuk menikahkan Khadijah. Berarti pada saat itu kaya Nabi Muhammad kaya. Berkecukupan Nabi Muhammad ketika itu.
Itu dia Nabi Muhammad SAW berniaga. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan kita kisahkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Lalu sebelum ke sana ada beberapa sebelum diutusnya Nabi Muhammad ini sebagai seorang nabi di baiat. Ada beberapa hal peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tuh peristiwanya? Mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu. Nabi ku kan mengembala, ya nggak? Mengembala kambing, mengembala domba ketika itu kan. Kok nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah, kebanyakan kerjanya sebelum itu menggembala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, dikatakan di sini, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Tidaklah diutus nabi tersebut kecuali ia pernah mengembalai domba tersebut, mengembalai kambing tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Apa di sini hikmahnya? Karena setiap kejadian Nabi tersebut pasti ada hikmahnya. Bahkan Nabi bahkan saat itu ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasul? Engkau Rasul apakah menggembala?" katanya. "Iya, saya menggembala ketika masa kecil tersebut." Lalu apa hikmahnya tersebut? Hikmah di sini ketika mengembalaan dari Rasul Ibu. Yang menjago jawi, yang menjago kambing, dirasakan apa tuh? Yang pertama tersebutnya butuh kesabaran. Ayo sabar Bapak Ibu, sabar mengurus hewan-hewan ternak itu sulit mengurusnya tuh. Maka di sana pula dilatih kesabaran nabi-nabi kita, dilatih kesabarannya nabi-nabi kita. Bagaimana mengurus hewan ternak, diajarkan di sana. Lalu menumbuhkan di sana hikmahnya adalah menumbuhkan sifat rasa kasih sayang. Ini kalau nak kasih sayang, kalau orang nangkare ketika menggembala, apa terjadi ini? Tiba tas, kan? Tas laci-lacinya, itu nak tanang, kan? Bahkan ada yang mengatakan, dokter-dokter mengatakan kalau jawi yang dilacui itu akan berubah daging itu, unsur-unsur itu. Laci pokoknya dikasari, agak beda biko nantinya tuh. Bahkan ada yang cacat biko jadi kan. Di sana dilatih. Boleh mengurus domba. Dilatih di sana cara menumbuhkan rasa kasih sayangnya pada saat itu. Lalu apa? Lalu hikmah yang paling besar itu menjauhi dari hal-hal keburukan yang ada di dunia. Jadi kan kalau pada zaman dahulu itu mengembala itu kan dibawa hewan ternak itu ke arah yang agak menjauh, melimpir dari kota-kota. Di sini hikmahnya itu yang terjadi di kota, keburukan di sana itu tidak dirasakan oleh Nabi pada saat itu. Jadi karena mengembala itu beberapa hikmah ketika menggembala. Itu kejadian yang pertama, itu hikmah kenapa Nabi tersebut menggembala. Kebanyakan Nabi tersebut menggembala. Lalu ada hikmah yang kedua, kejadian yang kedua sebelum Nabi itu diutus sebagai seorang Nabi. Nabi ini pernah ikut perang. Pernah ikut perang. Apa nama perang itu? Perang Fujar. Karena beda Ibu ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh kalau kata fajrun saja, itu artinya maksiat. Itu artinya maksiat. Kalau fajri waktu fajar. Jadi elok Ibu ya. Ke fajrun mengiwa agak beda sih kok. Itu artinya maksiat. Maka perang tersebut dinamai dengan perang Fujar. Jadi Fujar itu asalnya fajrun ya. Kenapa dinamakan Fujar? Jadi perang ini Bapak-bapak Ibu-ibu terjadi di bulan haram. Jadi bulan haram kau sudah tahu orang-orang Jazirah Arab tersebut. Mereka tuh sudah tahu ada beberapa bulan yang di sana tuh haram untuk perang. Haram untuk perang. Apa saja tuh bulan Ibu? Rajab, boleh? Ada Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 yang berurutan, encik yang enggak. Inna iddatash syuhuri 12 syahran. Bahwasanya sesungguhnya ada di sana itu 12 bulan dan 4 bulan disebut sebagai bulan hurum, bukan haram ya. Bukan haram dari segi syariat, tapi maknanya sana mulia. Bahkan orang-orang yang sebelum datangnya Islam tersebut sudah tahu bulan kemulia. Tak mulia bulan istilahnya berparang. Tetapi orang Jazirah Arab tersebut tu hidupnya itu dari apa? Dari parang. Ketika perang tu lawan kafilah lain, yang hasil dari kafilah lain tu ambil. Itu cara hidupnya. Karena hidupan mereka itu parang ke parang, maka ada satu kelompok ikutnya galia. Galianya
kini ko bulan Muharram, nak boleh parang lo. Itu lo. Wa ubah, kini ko bulan Safar. Nang kalam artinya, kini ko bulan Syawal. Nang kalam ada artinya. Pokoknya di bulan kan bulan Muharram nak boleh lo je lo. Diganti nama bulan lo. Aku bulan Safar ya. Maka pada saat itu kafilah Jazirah Arab tu yang menghormati bulan ko jelas setuju lo. Kau nak bisa kalau bentuk kelamak di hati dinyo memang kan. Kelamak hatinya mengubah bulan lo je kan. Sudah ada tetapkan bulan iko bulan Muharram. Muharram boleh parang tidak boleh. Tapi nya pengen parang, pengen mencari penghasilan, berkehidupan dari sinan, diubahnya ke bulan Safar. Nak boleh lah maksud. Maka di sana terjadi perperangan. Perang tadi nama perang itu perang Fujar. Jadi Abu Talib ikut berperang, ditemani oleh Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Muhammad SAW? Nak lagi perang, nak berpedang-pedang kan, dari di baris yang mukun gitu loh. Cuman Nabi Muhammad itu menolong Abu Talib. Menolongnya itu bagaimana? Abu Talib itu berpanah, magi aja panah kan. Jadi di sini tu pula Nabi Muhammad itu belajar berperang. Jadi sabalunnya lah dewasa, nyolah belajar berperang di sana tu. Yang formasi perang, rencana peperangan, ikut sini. Ketika di perang tu, itu dia giginya panah kan. Abu Talib panah, ini magi anak panahnya. Bukannya rakyat Abu Talib tadi. Abu Talib ku dijago panah Nabi Muhammad ko, saking sayangnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu peristiwa-peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain bagaimana? Peristiwa yang lain tu ada pula lagi. Jadi Nabi Muhammad ko selalu dijaga oleh Allah. Dari hal apa? Dari hal maksiat. Apa buktinya tu? Buktinya tu. Ketika Nabi Muhammad menggembala tadi kan jauh dari pelipiran Nebuk. Jauh pelipiran. Jadi kejadian yang di kota itu nak diikuti oleh Nabi Muhammad tu. Maka pada situ kawan-kawan yang sebaya dengan Nabi Muhammad, ketika masih remaja-remaja, kawan-kawan itu mengecek Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apakah engkau telah pernah menghadiri pesta pernikahan di sana? Jadi orang Jazirah Arab tu, orang-orang Yahudi di sana tu, inyo tu kalau berpesta pernikahan itu, tu bahaya. Bahaya mana pesta itu? Lenggak-lenggok nan padusi, nan kancang lah tu. Dicelek sinan, maksiat saya sinan tu. Karena belum ada syariat yang dijalankan. Makanya nanti pesta-pesta ikut mabuk-mabukan kayak gitu. Jadi ketika orang berpesta, Nabi Muhammad menggembala pada saat itu. Maka kawan-kawannya itu lah yang dari pesta ditamuinya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, itu berpesta nak minum celik ada je. Nak penasaran ke lo je gitu. Nabi Muhammad kok bingung-bingung kan. Untuk hari celik aja ni kan. Weh, celik lah ikut kan. Penasaran. Sempat penasaran sempat. Penasaran Nabi Muhammad kan, saking penasaran apa? Agak cek nengok kawannya, angku jagolah gembala nemu domba-domba moko, bupai sinan. Alun melangkah Nabi Muhammad laraso ngantuk Nabi Muhammad. Lama ngantuk Nabi Muhammad. Sudah mengantuk Nabi Muhammad tidur. Tak kalau sini Nabi Muhammad lalu sini. Itu bentuknya Allah SWT menjaga Nabi Muhammad dari hal-hal seperti itu. Lalu apa lagi? Di hari berikutnya seperti itu juga. Di hari berikutnya seperti itu juga. Penasaran makin penasaran Nabi Muhammad. Lalu ditip deh. Pergi dia. Sama kejadiannya. Ketika ke pagi itu ngantuk sebarang ngantuk. Kalau ngantuk sebarang ngantuk itu lepas ya ibu ya. Lah pastilah tak kalau saya tu. Jadi itu ngantuk tu. Tak kalau saya lalu tu balik Nabi Muhammad. Nak bisa lu jago lepas ya jagoan ketika tu. Di hari berikutnya kayak gitu pula. Kepai Nabi Muhammad yang segi penasarannya, tak kalau sampai 3 kali Nabi Muhammad berpikir, memiliki akal pikiran yang cerdas. Maka Nabi Muhammad itu digelari sebagai fatanah, cerdas. Cina kan, lah 3 kali yang mau kepai mengantuk aja mau baru parti kok ada makasih dari sini. Jadi masa itu tak pernah Nabi Muhammad melihat hal-hal yang seperti itu. Itu bentuknya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Muhammad dari hal-hal yang berbau-bau maksiat tersebut. Makanya nabi-nabi kita termasuk Nabi Muhammad SAW digelari sebagai maksum. Terpelihara, terjaga. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin malam ini sampai sini saja cerita yang kami sampaikan. Kalau panjang-panjang, ambo yang panjang atau ibu yang panjang biko nanya leh. Makin panjang ceritanya makin lupa biko. Itu takutnya. Ya gitu bu. Anda cibula. Ya gitu pak. Ayo cepat.
Kita lanjutkan di bulan berikutnya. InsyaAllah di bulan Februari. InsyaAllah kita dipertemukan nanti di bulan Februari dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga kita sampai nanti ke bulan suci Ramadan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kata-kata yang ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.